Shalom, selamat siang Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kita berjumpa kembali melalui siraman rohani Gereja Islam Masih Pegangsaan. Siang ini saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk sharing firman Tuhan. Dan sebelum kita sharing firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu di tahun yang baru ini. Kami boleh berjumpa kembali melalui acara siraman rohani dari Gereja Islam Masih Pegangsaan ini, Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur untuk penyertaan pertolongan Tuhan di tahun 2022. Dan saat ini kami boleh diizinkan Tuhan untuk masuk di dalam tahun 2023. Kami percaya Tuhan, bahwa tahun-tahun yang lalu Tuhan sudah menyertai kami, dan kami percaya tahun ini Tuhan juga menyertai kami dan terus menolong kami dalam segala hal. Terima kasih Bapak. Kami pertaruhkan Tuhan untuk sharing firman Tuhan pada siang ini dalam tangan kuasa-Mu. Berkati setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ini, dan tolong hamba-Mu untuk dapat menyampaikan firman Tuhan ini Bapak. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur, kami pertaruhkan firman Tuhan di dalam tangan kuasa-Mu. Pertolongan, pengurapan dan kuasa Tuhan menyertai hamba-Mu dan menyertai setiap jemaat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Ya, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Mazmur 139 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Mazmur 139 ayat 1 sampai kelima. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Ayat yang pertama, doa di hadapan Allah yang Maha Tahu untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ayat yang pertama dikatakan Tuhan, Engkau menyelidiki aku dan mengenal aku. Tuhan itu menyelidiki dan mengenal setiap kita dengan baik, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Bahkan sampai kepada hal-hal yang terkecil dalam kehidupan kita, Tuhan mengetahui semuanya itu. Kenapa demikian? Karena Tuhan adalah Tuhan yang Maha Tahu dan kita ini adalah ciptaannya. Maka dari itu kita harus memperhatikan dengan seksama bagaimana pola hidup kita, bagaimana cara hidup kita. Jangan sampai kita berlaku atau berperilaku tidak benar yang bisa mendatangkan murka Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Raja Daud juga menyetujui pernyataan ini, khususnya di dalam ayat pertama tadi, bahwa Tuhan itu mengerti dan mengenal setiap kita sebagai umatnya, sebagai miliknya. Nah, di dalam Amsal 25 ayat 3 mengatakan seperti ini, Bapak Ibu kasih Tuhan. Seperti tingginya langit dan dalamnya bumi, demikianlah hati raja-raja tidak terduga. Apa yang ada di dalam pikiran hati seorang raja, tak seorang rakyat pun tahu. Akan tetapi raja-raja itu sama sekali tidak sanggup menyembunyikan semua hati dan pikirannya dari hadapan Tuhan. Karena Tuhan mengetahui segala sesuatu yang ada dalam hatinya dan pikiran kita, lebih dari kita sendiri, Bapak Ibu kasih Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu kasih Tuhan, kita harus melakukan hidup kita ini sebaik-baik mungkin. Karena Tuhan adalah Tuhan yang Maha Tahu. Bahkan tadi dikatakan di dalam ayat yang ke-4 mengatakan, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Jadi apa yang ada dalam hati kita, pikiran kita, sebelum kita ucapkan, Tuhan sudah mengetahui. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita menyadari akan hal ini, kita harus ingat bahwa Tuhan senantiasa menunjukkan kasih-Nya, penyertaannya dan kepeduliannya terhadap setiap kita sebagai umat-Nya. Nah, saat kita duduk dan saat kita berdiri, Tuhan memperhatikan setiap apa yang ada dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita sadar mempunyai Allah yang Maha Tahu dalam segala hal dalam kehidupan kita, bahkan sebelum kita ucapkan aja Tuhan tahu. Makanya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dalam seluruh kehidupan kita, kita harus punya hati yang berserah diri, hati yang penuh percaya kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, karena Dia adalah Allah yang Maha Tahu, Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dalam setiap kehidupan kita. Harusnya kita bersyukur punya Allah yang Maha Tahu dan sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu sekalian. Kenapa demikian?
Karena Allah kita adalah Allah yang sempurna, Allah yang maha tahu, maha kuasa, yang luar biasa dahsyat dan ajaib. Dalam segala gerak-gerik kita Tuhan mengerti dan mengetahui. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau hari ini atau di tahun ini banyak orang-orang yang meramalkan, memprediksikan bahwa tahun ini adalah tahun yang sangat sulit. Bahkan Bapak Ibu yang kasih Tuhan, banyak orang-orang yang menghadapi masalah-masalah seperti ini sangat takut dan ngeri, sehingga mereka membuat mereka mengalami stres dan khawatir, dan akhirnya akibatnya apa Bapak Ibu kasih Tuhan? Dia mengakibatkan tubuhnya menjadi sakit. Nah, bagaimana saya dan Bapak Ibu sekalian? Apakah kita punya iman yang berserah penuh kepada Tuhan yang Maha Tahu, yang sanggup menolong dan sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan kita? Bapak Ibu yang kasih Tuhan, menurut firman Tuhan yang kita baca hari ini di dalam Mazmur 139 bahwa Allah mengetahui seluruh kehidupan kita, gerak-gerik kita, semua pikiran yang ada dalam pikiran kita, hati kita, semuanya Tuhan tahu. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, apapun di hadapan Tuhan tidak ada yang bisa kita sembunyikan karena Tuhan tahu. Bahkan kalau Bapak Ibu membaca di dalam Mazmur 139 ayat 1 sampai ayat yang terakhir, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di situ kita dapat melihat bagaimana Tuhan begitu luar biasa di dalam kehidupan umatnya, di dalam kehidupan Raja Daud, karena Mazmur ini yang menulis adalah Daud, Bapak Ibu kasih Tuhan. Bahkan dikatakan ayat 7, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu, kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau ada. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ayat ini sungguh luar biasa meneguhkan dan menguatkan saya dan Bapak Ibu sekalian. Jadi dimanapun kita berada, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada. Bahkan pemazmur mengatakan, Raja Daud mengatakan, di dalam dunia orang mati pun Tuhan ada. Dikatakan ayat yang ke-8, jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jadi dimanapun kita berada, Tuhan ada di situ, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Betapa luar biasa dahsyatnya dan ajaibnya Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Saya dan Bapak Ibu sekalian adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Oleh sebab itu ketika kita menaruh iman pengharapan kita di hadapan Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Tahu dan dapat melakukan perkara-perkara yang ajaib, maka dalam hidup kita ada ketenangan. Kita tidak akan khawatir. Bahkan tadi pemazmur mengatakan, ketika kita menaruh tempat tidur kita di dunia orang mati pun Tuhan ada di situ. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, betapa dahsyatnya Tuhan kita. Di dunia orang mati semua orang mengalami ketakutan, tetapi kita sebagai umatnya, penyertaannya Tuhan sungguh luar biasa. Bahkan dikatakan, jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, di sana Tuhan juga ada, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Nah, betapa dahsyat Tuhan kita. Bagaimana dengan kita sebagai umatnya? Apakah kita masih memiliki hati yang tidak percaya kepada Tuhan Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus? Atau kita hanya sekedar, oh aku percaya Tuhan dan aku punya Tuhan yang namanya Tuhan Yesus Kristus, sudah sampai di situ. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita punya pola pikir hanya sampai di situ, maka kekhawatiran, ketakutan terus akan menghimpit dan menghantui Bapak Ibu sekalian. Nah, firman Tuhan pada siang ini biarlah boleh menguatkan saya dan Bapak Ibu sekalian. Kalau Raja Daud aja mengakui bagaimana pengalaman-pengalamannya bersama dengan Tuhannya begitu luar biasa dahsyat, penyertaannya begitu luar biasa dahsyat, bahkan dia mengatakan menaruh tempat tidurnya di dunia orang mati, Tuhan ada di situ. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya dan Bapak Ibu sekalian pasti pernah mengalami pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan, mengalami Tuhan secara luar biasa dahsyat. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita berserah penuh kepada Tuhan dan jangan takut dan khawatir dan bimbang. Berserahlah kepada Tuhan Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus, yang sanggup dan mampu menolong saya dan Bapak Ibu sekalian. Hari ini apa yang Bapak Ibu takutkan? Hari ini apa yang Bapak Ibu khawatirkan? Percayalah bahwa Tuhan Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan Allah yang Maha Tahu.
Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Jika Bapak Ibu ketika mengalami pergumulan, mengalami masalah, mengalami ketakutan, Bapak Ibu berserah penuh kepada Tuhan. Di situ Bapak Ibu akan melihat kuasa Tuhan nyata. Bapak Ibu akan mengalami Tuhan dengan luar biasa dahsyat, sehingga membangkitkan semangat dan iman Bapak Ibu kasih Tuhan, dan Bapak Ibu dapat melewati semua pergumulan itu bersama dengan Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati saya dan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu kasih Tuhan, di dalam 1 Tawarik juga mengatakan, di dalam 1 Tawarik 28 ayat 9a mengatakan demikian. Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, apa yang kita angankan, apa yang kita imajinasikan, apa yang ada dalam pikiran kita, hati kita, dengan rinci Tuhan tahu. Dan dikatakan 1 Tawarik 28 ini mengatakan, Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat kita ini, cita-cita kita ini, keinginan kita ini, Tuhan tahu. Nah, kalau Tuhan tahu berarti Tuhan mampu dan sanggup menolong saya dan Bapak Ibu sekalian. Asalkan kita percaya kepada Dia dengan sepenuh hati kita, iman kita taruhkan kepada Dia. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika kita beriman jangan kita setengah-setengah. Akhir-akhir ini banyak orang yang seringkali berkata mendengar suara Tuhan, mengalami Tuhan, tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, benar tidak itu terjadi dalam hidupnya? Karena Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau orang berkata seperti itu, kalau itu benar ada di dalam hidupnya, maka buahnya akan nampak. Nah, bagaimana saya dan Bapak Ibu sekalian? Dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki kepekaan. Nah, ketika kita memiliki kepekaan berarti Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di situ ada satu hubungan yang dekat dengan Tuhan, sehingga membawa kita tetap dekat, tetap bersama dengan Tuhan, tetap mengimani apa yang Tuhan akan lakukan dalam hidup kita. Karena kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Tahu. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan ini sebagai kekuatan kita bersama hari ini, menjalani di dalam tahun 2023 ini. Di awal tahun ini biarlah kita berserah penuh kepada Tuhan, karena kita percaya kita punya Allah yang Maha Tahu, Allah yang mengerti segala keberadaan saya dan Bapak Ibu sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu untuk kebenaran firman-Mu pada pagi ini atau pada siang ini. Kami bersyukur mempunyai Allah yang Maha Tahu, yang mengerti segala apapun yang kami hadapi sebagai umat-Nya, dan kami percaya Tuhan yang terus akan menuntun, menopang kami, membimbing kami, dan menolong kami, dan memberikan jalan keluar yang terbaik dalam hidup kami, bahkan memberkati kami, sehingga kami boleh mengalami Tuhan dengan secara luar biasa, dan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang, dan kami boleh menjadi saksi Kristus bagi banyak orang, dan nama Tuhan saja dipermuliakan melalui setiap langkah hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa, Engkau meteraikan kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu kembali di dalam siraman rohani berikutnya. Amin.